Man jalasa ma'al agniya zadahullahu hubbad dunya warrubbata fiha. Kata beliau, barang siapa yang senang duduk, yang sering duduk, yang bersahabat dengan orang kaya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambahkan dia cinta terhadap dunia. Nah, barang siapa yang senang bersahabat, senang duduk dengan orang-orang kaya, maka Allah akan tambahkan di dalam hatinya rasa cinta kepada dunia. Demen doang li dunia. Lamun tegirang kanca dengan kaya niki. Dan terbukti para jamaah, terbukti di tiang pelungguh mangkin berbintan tende semakin cinta di dunia. Setiap kali kita bersama dengan orang kaya niki, ngaturan mobil, milih beli mobil. Ngaturan cincin, milih beli cincin. Nggih? Maka barang siapa yang senang duduk dengan orang kaya, kata beliau, maka Allah akan tambahkan, Allah akan taruh di dalam hatinya itu rasa cinta kepada dunia. Senang dia dengan dunia. Nah, kalau sudah senang dengan dunia aja, akan lahir ya di dalam hatinya itu rasa sombong, rasa angkuh, rasa merasa paling dengan orang lain. Oh, itu paling kaya. Nah, kalau sudah senang duduk dengan orang kaya, itu yang pertama. Barang siapa yang senang duduk dengan orang kaya, maka Allah akan tambahkan di dalam hatinya rasa cinta terhadap dunia. Kemudian yang kedua, kata beliau, wa man jalasa ma'al fuqara hasala lahu syukra war ridha bi qismatillah ta'ala. Barang siapa yang senang duduk dengan orang-orang miskin, dengan orang-orang fakir, nanti Allah akan tambahkan di dalam hatinya rasa syukur, rasa ridha terhadap apa yang kita punya. Buktikan saja Bapak Ibu, kalau kita merasa kurang bersyukur terhadap nikmat Allah, terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, perbanyak duduk dengan orang-orang yang miskin, perbanyak duduk dengan orang-orang yang fakir. Nanti kalau sudah sering duduk dengan orang fakir dan miskin, akan timbul di hati kita rasa cukup dengan apa yang kita punya, ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya tiang pelungguh hanya punya sepeda motor satu saja. Wih, pelungguh pengen punya mobil, pengen punya ini, merasa pelungguh tidak cukup, tidak ridha dengan motor yang satu yang pelungguh punya, maka pergi ke orang miskin, lihat keadaannya. Ternyata orang miskin, orang fakir tidak punya apa-apa. Dia kalau mau ngaji jalan kaki, maka dari sana akan timbul rasa syukur terhadap pelungguh. Oh, dia aja tidak punya apa-apa, tiang aja alhamdulillah masih berdua motor. Coba dia aja tidak punya motor satupun. Cidomo pun den berdua, kereta dorong pun den berdua, mun tiang aja alhamdulillah berdua tiang sepeda motor. Ini aja sepeda-sepeda den berdua. Maka kalau kita sering bersama orang-orang yang miskin, orang-orang fakir, maka akan timbul pada diri kita, dalam hati kita, rasa syukur, rasa ridha terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu yang kedua. Nah, barang siapa yang senang duduk dengan orang fakir dan orang miskin, maka Allah tambahkan di dalam hatinya rasa ridha terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang ketiga, kata beliau, wa man jalasa ma'as sultan zadahullahu al-qaswata wal kibr. Barang siapa yang senang duduk dengan para pemimpin, sultan. Sultan niki artinya para pemimpin.
Siapa yang suka duduk dengan para pemimpin, kadus, kades, sampai presiden, maka Allah akan tambahkan di dalam hatinya rasa sombong. Sombong niki penyakit dengan penyakit para pemimpin niki Bapak Ibu, para jamaah. Sombong niki penyakit para pemimpin. Kadang-kadang lamun tuah jari kadus jak sombong. Kadang-kadang lamun tuah jari kepala desa sombong. Kadang-kadang lamun tuah jari gubernur, bupati, presiden sombong. Dan banyak sekali buktinya. Firaun sombong apa ndek? Sombong Firaun niki. Bahkan dia berani mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang maha tinggi katanya. Nah, ini penyakit para pemimpin sombong niki Bapak Ibu nggih. Nah, maka barang siapa yang senang duduk dengan para pemimpin, maka Allah akan tambahkan di dalam hatinya rasa sombong, dan Allah akan berikan dia hati yang keras. Hati yang keras. Nah, kemudian yang ketiga kata beliau, wa man jalasa ma'an nisa zadahullahu al-jahla wasyahwata. Barang siapa yang senang, yang suka duduk dengan wanita. Nah, ini tulab yang laki-laki. Nah, dengar ini adik-adikku. Barang siapa yang suka duduk dengan wanita, maka Allah akan tambahkan pada dirinya nafsu, syahwat. Sayang balik doang nafsu. Kembin girang lalu midang. Bilang malam lalu midang dong purun. Balin cewek. Bilang malam midang-midang kanyan. Maka kalau terlalu sering duduk dengan wanita, apalagi yang bukan mahram, ini bajang-bajang ini girang midang, maka Allah akan tambahkan pada dirinya bertambah nafsu syahwatnya, bertambah melin meni macam pokok melin kalau terlalu sering duduk dengan wanita. Kemudian yang kelima kata beliau, wa man jalasa ma'as sibyani izdada minal lahwi. Barang siapa yang senang bersahabat duduk dengan anak-anak kecil, maka Allah akan tambahkan pada dirinya al-lahwi. Lahwi itu main-main darak guna, berjorak doang. Orang tua kalau senang duduk sama anak-anak, maka dia lebih banyak bermain-main. Tetu apa ndek? Tetu. Sak bajang doang, dende sak bajang doang. Kalau terlalu sering bersama anak-anak, maka nanti dia terlalu banyak main-mainnya. Jarang dia itu tidak banyak dia mengingat Allah. Jorak doang purun. Bareh tetejak main bola si kanak kode. Bareh tetejak lalu midang. Bareh tetejak enggak purun. Bejorak doang. Lamun girang tokol kanca kanak kode. Mun toa jak toa kanca tokol. Nggih. Mun toa jak toa kanca tokol. Apalagi girang kanca batur bajang. Wah toa lingsir lagu girang kanca batur bajang. Nah, bareh milun wah bajang. Lalu wah bareh ingat dah baik. Selagian pelungguh niki para jamaah lamun girang kanca batur bajang siap-siap wah. Siap-siap tejak selagian pelungguh lalu midang. Lamun girang kanca batur bajang. Karena yang enggak puruk batur bajang makin ya. Midang-midang doang. Kecuali para pemuda yang ada di pondok-pondok pesantren. Kalau para pemuda-pemuda batur-batur bajang yang tinggal di pondok-pondok pesantren alhamdulillah enggak puruk baca Quran, hafal Quran, ngaji, nulis, belajar, enggak puruk. Lagu di luar pondok pesantren masya Allah Bapak Ibu aneh baik, ingat balap,
Itu latih lain. Bulun beak kuning, hijau endah. Pinaan bulu bireng sin hijau. Kemudian yang selanjutnya kata beliau yang keenam, wa man jalasa ma'al fusaq izdada minal jara'ati 'anil dzunubi wa taswifit taubati. Barang siapa kata beliau yang senang bersahabat duduk dengan orang-orang fasik atau orang-orang fasik dengan sakirang gawe dosa beli, dengan girang gawe dosa wah preman doang kancan bejorak, preman doang kancan tokol, preman doang kancan bersahabat, maka Allah akan tambahkan pada dirinya senang